Stapa pemain Bahrain, malu di kandang Garuda, kiper Lutfala nangis di depan pers. Jakarta, 27 Maret 2025, tragedi bagi Bahrain, euforia bagi Indonesia. Stadion Gelora Bung Karno JBK, Jakarta, menjadi saksi bisu bagaimana ambisi besar Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia justru berakhir dalam nestapa. Kekalahan 1-0 dari timnas Indonesia membuat skuad asuhan Dragan Talajic terpuruk, sementara harapan Garuda terbang semakin tinggi. Gol tunggal yang dicetak oleh Aurel Romaini pada menit ke-25 berkat asist brilian dari Marcelino Ferdinand menjadi pembeda dalam duel sengit di hadapan 65.000 supporter Indonesia yang memadati JBK. Tak hanya harus menerima kekalahan pahit, Bahrain juga harus menghadapi tekanan mental luar biasa, terutama bagi kiper mereka Lutfala, yang sebelumnya sempat bersikap arogan terhadap supporter Indonesia. Lutfala yang sombong kini pulang tertunduk. Menjelang pertandingan, kiper utama Bahrain, Lutfala, sempat menjadi pusat perhatian. Dalam sebuah wawancara sebelum laga, ia menyindir supporter Indonesia dan menganggap atmosfer JBK tidak akan berpengaruh pada permainannya. "Kami tidak takut, supporter hanyalah penonton, mereka tidak bermain di lapangan," ujar Lutfala dengan nada meremehkan. Namun realitas di lapangan berbicara sebaliknya. Lutfala dibuat frustrasi oleh serangan cepat yang dilancarkan skuad Garuda. Gol Aurel Romaini yang bersarang ke gawangnya membuatnya kehilangan kepercayaan diri dan beberapa kali ia nyaris kembali kebobolan oleh tekanan bertubi-tubi dari lini serang Indonesia. Saat peluit panjang berbunyi, kekecewaan tak bisa disembunyikan. Lutfala tertunduk, lalu terduduk di lapangan, tak kuasa menahan air mata di hadapan para wartawan yang menyorotnya. Sang kiper yang dulu angkuh, kini menjadi simbol kehancuran mental skuad Bahrain di JBK. Pelatih Bahrain, supporter Indonesia tak hormati kami. Dragan Talajic, pelatih Bahrain, tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya atas kekalahan ini. Dalam konferensi pers pasca laga, ia meluapkan emosinya. "Saya menghormati timnas Indonesia, mereka bermain sangat baik hari ini. Namun, atmosfer stadion terlalu berlebihan. Supporter Indonesia tidak menghormati kami. Mereka menciptakan tekanan yang luar biasa dengan sorakan dan nyanyian mereka. Itu sangat mengganggu kami," ungkap Talajic. Komentarnya segera menuai reaksi keras dari netizen Indonesia. Banyak yang menilai bahwa atmosfer yang diciptakan supporter adalah bagian dari sepak bola dan seharusnya Bahrain sudah siap menghadapi situasi tersebut. Bahrain dihujat fans sendiri di negeri sendiri. Kekalahan ini tidak hanya membuat Bahrain kehilangan 3 poin berharga, tetapi juga menuai kemarahan di negaranya sendiri. Sesampainya di Bahrain, para pemain disambut hujatan dari fans mereka sendiri. Media sosial Bahrain dipenuhi dengan kecaman terhadap para pemain dan staf pelatih. Lutfala terlalu percaya diri sebelum laga, tapi sekarang dia menangis. "Malu," sekali tulis seorang netizen Bahrain. "Ini kegagalan besar. Kami bahkan tidak bisa mengalahkan Indonesia. Bagaimana bisa kami bermimpi ke Piala Dunia?" Kritik seorang pengamat sepak bola Bahrain. Indonesia diambang sejarah lolos otomatis jika. Di sisi lain, kemenangan ini membuka peluang besar bagi Indonesia untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Jika skuad Garuda mampu mengalahkan China dan menahan imbang Jepang pada laga Juni 2025 mendatang, maka mereka akan finish sebagai runner-up grup dan langsung mendapatkan tiket ke Piala Dunia. Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan Denny Lanzat kini berada di jalur yang tepat untuk membawa Indonesia mencetak sejarah baru. "Kami belum selesai, masih ada pertandingan besar di depan dan kami akan berjuang hingga akhir," ujar Kluivert dengan penuh optimisme. Antusiasme publik pun semakin membara. Supporter Indonesia kini semakin yakin bahwa Garuda bisa terbang tinggi dan mengukir sejarah di panggung dunia. Kiper cadangan Bahrain terancam sanksi FIFA usai acungkan jari tengah ke supporter. Jakarta. Insiden tidak terpuji terjadi setelah pertandingan antara timnas Indonesia dan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 25/3/2025 malam. Kiper cadangan Bahrain Abdul Karim Fardan tertangkap kamera mengacungkan jari tengah ke arah supporter Indonesia saat hendak memasuki ruang ganti. Aksi ini langsung menuai kecaman dari para penggemar
Timnas Garuda. Video momen tersebut dengan cepat menyebar di media sosial dan memicu gelombang kritik tajam dari netizen. Banyak yang menyerukan agar FIFA memberikan sanksi kepada sang kiper atas tindakan provokatifnya. Viral di media sosial, netizen time-in insiden tersebut pertama kali diunggah oleh akun Instagram @wikametsos, dan dalam hitungan jam, video itu sudah dibagikan ribuan kali. Dalam video, terlihat para pemain Bahrain berjalan menuju lorong stadion sementara supporter Indonesia memberikan sorakan. Di tengah momen tersebut, Fardan yang mengenakan jersey nomor 1 tampak mengangkat jari tengah ke arah tribun. Tak butuh waktu lama, reaksi dari warganet pun berdatangan. Banyak yang menandai akun resmi FIFA dan AFC agar kasus ini segera ditindaklanjuti. Viralin sampai FIFA lihat, harus ada sanksi buat kiper ini, tulis akun @garuda1. Banyak gaya nih kiper cadangan gak main, tapi sok arogan, tambah Indofans Court Zone. Bahkan beberapa akun menyebut tindakan Fardan bisa memicu ketegangan antara kedua negara di dunia sepak bola. FIFA berpotensi beri sanksi seberapa berat hukumannya. Dalam regulasi FIFA, tindakan tidak sportif seperti gestur ofensif terhadap supporter atau pemain lawan bisa berujung pada sanksi disiplin. Pasal 57 Kode Disiplin FIFA menyatakan bahwa setiap tindakan menghina atau memprovokasi dapat dikenakan denda, larangan bertanding, atau bahkan skorsing dalam kompetisi resmi. Sejumlah kasus serupa pernah terjadi di dunia sepak bola. Misalnya pada Piala Dunia 2018, gelandang Swiss Granit Xhaka dan ex-Herdan Shaqiri sempat disangsi denda karena melakukan selebrasi provokatif melawan Serbia. Pada 2021, kiper asal Argentina Emiliano Martinez juga mendapat peringatan dari FIFA setelah melakukan gestur provokatif terhadap pemain Kolombia di Copa America. Jika FIFA atau AFC menindaklanjuti insiden Fardan, kiper cadangan Bahrain itu berpotensi dijatuhi sanksi berupa denda atau larangan bermain dalam beberapa pertandingan internasional. AFC sendiri memiliki regulasi ketat terhadap tindakan tidak sportif. Dalam beberapa kasus sebelumnya, pemain yang terbukti melakukan gestur ofensif bisa dikenakan skorsing hingga denda ribuan dolar. Dampak besar di media sosial, serangan balik supporter Indonesia. Kemarahan supporter Indonesia tidak hanya terjadi di stadion, tetapi juga di dunia maya. Akun media sosial Abdul Karim Fardan dibanjiri komentar bernada kecaman. Ribuan pengguna Instagram dan Twitter menyerbu kolom komentar unggahannya dengan kritik tajam. Beberapa di antaranya menuliskan komentar seperti, "Respect is earned, not given." Jangan cari musuh di Indonesia. Kalau kalah ya terima, nggak usah arogan begitu. Kiper cadangan aja songong, apalagi kalau jadi pemain utama. Namun, ada juga beberapa netizen yang menilai tindakan supporter di stadion mungkin memicu emosi Fardan. Ya wajar dia emosi kalau disorakin terus, tapi tetap saja dia harus profesional, tulis seorang netizen. Timnas Bahrain belum beri klarifikasi. Hingga berita ini diturunkan, Federasi Sepak Bola Bahrain belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden ini. Pelatih Bahrain konferensi pers pasca laga hanya menanggapi singkat ketika ditanya mengenai sikap pemainnya. Saya belum melihat videonya, tetapi saya percaya pemain saya bisa menjaga sikap. Jika memang ada kesalahan, kami akan evaluasi secara internal. Sementara itu, rekan-rekan setim Fardan tidak memberikan komentar dan memilih fokus pada pertandingan berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.